yang beriklan itu diabetes, kanker, TBC, tipes, jantung itu nggak beriklan sama sekali. Brosur nggak boleh, baru brosur. Karena gini, ketika iklan diabetes, maka orang percaya dengan iklan itu, maka dia akan konsumsi herbal itu terus tanpa harus ada ngawal, bahaya. Makanya barang pun tak keluar. Jadi iklan kita masang iklan tadi baliho, tadi mana itu sebenarnya itu harus ada stempel ACC. Brosur harus ACC, aslinya seperti itu. Tapi ya kebanyakan kita nggak tahu itu atau tidak memindahkan, akhirnya testimoni banyak gitu. Terus overclaim. Pengobatan diabetes mellitus. Diabetes mellitus sudah tahu ya teman-teman ya. Nanti tadi koreksi ya coba Elsa. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah gangguan karena kelenjar ludah perut atau pankreas tidak menghasilkan insulin atau menghasilkan tetapi kurang banyak atau kurang berkualitas. Insulin itu loyo atau bahasa sederhana itu. Ini ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah yang lebih dari normal. Insulin adalah hormon yang mengatur penyerapan gula glukosa dalam darah. Jadi intinya gini, orang makan itu mengandung gula, entah minum gula, madu, makanan-makanan nasi dan mengandung gula. Dan gula itu adalah sumber utama energi. Masuk dalam tubuh itu sederhananya gini, gula itu diproses jadi energi oleh insulin. Insulin itu membantu sel untuk membawa gula itu masuk dalam sel untuk diproses jadi energi, dan energi itu jadi kita makan. Makanya kalau teman-teman lemes terus konsumsi gula langsung bangun kan, langsung siap naik. Olahraga kencang terus lemes gemes, kurang kalori. Kurang kalori bisa jadi karbonya kurang, proteinnya kurang. Kalori itu bisa dari karbohidrat, bisa dari gula, bisa dari protein, bisa dari serat. Itu nyambung semuanya dari kalori. Tapi ketika kita konsumsinya kurang, maka lemes. Pernah mengalami olahraga bal-balan atau apa lemes gemes, kurang gizi ya. Makanya kenapa lihat Adira itu kalau makan telurnya berapa kilo gitu, karena setara dengan kalori yang dimakan. Aku selalu promosi minum ini. Ini kalori ini mas. Ini hanya bilangan dan gula dan membantu tubuh untuk. Nanti kalau ada gulanya. Saya langsung masuk pengobatan. Ada diabetes tipe 1, tipe 2 dan diabetes pada kehamilan orang. Ini masih tertulis ya 2012 ini. Ya, 2008. Ini materi lama. Secara umum teori kesehatan itu tidak banyak berubah secara beda. Secara umum sama, karena sudah penelitian sejak dulu. Ada tambahan-tambahan kurangan, tetapi secara umum sama. Gejalanya sering buang air, komplikasi sampai matanya buta, kemudian impotensi. Pernah dengar diabetes impotensi? Konsep pengobatannya gini. Nah, memahami pengobatan diabetes mellitus untuk pengobatan dengan herbal. Pengobatan diabetes mellitus itu minimal ada 5 hal atau 5 tahapan yang harus kita lakukan. Ini diabetes mellitus. Lima hal yang dilakukan untuk mengobati diabetes mellitus itu pertama adalah menurunkan kadar gula. Ini pertama. Dengan tanaman obat yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula. Tanaman obat yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula itu adalah pertama adalah pimba, kemudian sambiloto, biji mahoni, pare juga bisa, tapak doro. Tapak doro nggak boleh pakai banyak kan ya ini. Tapak doro itu kalau yang untuk kanker itu bagusnya yang putih, yang untuk diabetes yang merah. Itu empiris saja pengalaman. Ada 2 kan tapak doro, putih sama merah.
Nah, ini dipakai semuanya, enggak dipilih salah satu atau salah dua. Yang penting ini tidak boleh lebih dari 20%, kurang dari ini mas jawab ya. Kenapa? Kita nggak fokus turunkan gulanya. Kalau turun gula tok ini diminum semua pasti turun mas, insya Allah turun. Besok turun, sampai konsumsi berapa lembar itu berapa hari itu turun. Cuman kalau turunnya kebanyakan bahaya. Dari 400 jadi 200 saja udah lihat. Turunnya pelan-pelan. Ini yang pertama. Yang kedua, perbaiki pankreas. Revitalisasi pankreas. Tujuannya apa pankreas itu? Jadi pankreas itu yang produksi insulin. Insulin itu yang memproses untuk pembakaran gula jadi energi. Ketika pankreasnya itu bermasalah, maka produksi insulinnya bermasalah juga, tidak kurang banyak atau tidak berkualitas. Kemudian pankreas ini yang menjadi utama. Kalau bekam, pankreasnya diperbaiki di pankreas itu belakangnya. Terus salah satu atau yang paling kuat setahu saya atau pengalaman saya untuk memperbaiki pankreas itu adalah ciplukan. Pernah ada yang makan ciplukan? Yang di pohon tebu jagung. Kalau pas orang nanam jagung, ciplukannya banyak banget bawahnya. Di sekeliling rumah itu banyak ciplukan. Yang dimakan enak itu. Manis. Ini paling bagus untuk kelenjar sebenarnya. Untuk bikin kelenjar. Salah satu pankreas itu kelenjar. Maka ciplukan. Atau yang kedua adalah lidah buaya. Ini dua hal ini. Lidah buaya gimana caranya? Kalau nggak bisa dibikin kapsul, dia dikonsumsi, diminum boleh, dibikin jus-jus itu. Isinya saja, soalnya saja. Apa namanya? Tapi nggak boleh kasih gula ya, mau diabetes kok. Gula. Kasih tolong marin. Nah, selain pankreas, ada satu organ lagi yang bermasalah juga ketika kena diabetes, namanya liver. Liver itu tugasnya banyak sekali. Selain membersihkan racun dari tubuh, dia juga membantu proses metabolisme tubuh. Jadi kalau kita makan banyak itu, apakah semua glukosa itu dihabiskan? Tidak, dia disimpan di sini, di liver sini. Nanti kita mulai tidak makan jam-jam segini ini yang keluar energi saya itu dari liver ini. Liver keluar, dia memproduksi, membantu proses energi atau gula yang disimpan sama dia dikeluarin, terus dibakar lagi ke sel liver. Nah, ketika kena diabetes, livernya itu bermasalah. Dia itu kadang itu dia salah resep, salah penangkapan atau salah baca. Karena orang kena diabetes itu kan gulanya itu dianggap udah berlebihan, gulanya makan asiman. Padahal gulanya itu bukan berlebihan karena tidak kebakar. Simpelnya itu ya, tidak kebakar oleh insulin. Makanya disimpan sama ini. Makanya ketika nanti ini pengobatan ini error ini livernya. Karena dia itu dia responnya itu tidak sesuai karena gula sebenarnya itu dibakar, sisanya ditabung. Nah ini belum apa-apa nabung. Karena gula yang harusnya dijadikan kalori oleh sel yang dibantu oleh insulin itu tidak terjadi. Maka ini error. Maka ini perlu diperbaiki livernya pakai temulawak. Temulawak itu selain memperbaiki liver, dia melapisi lambung dari pahitnya ini. Ya. Ini pahit semua ya ini. Kalau dikonsumsi lambungnya bermasalah. Cipruan itu pernah ada yang makan cipruan? Cipruan itu enggak pahit, tapi daunnya itu pahit sekali. Apalagi direbus. Cipruan itu kabel. Karena gini. Kalau pertanyaan itu berita jawab ya. Jadi penggunaan herbal itu atau tanaman obat itu ada macam-macam. Ada yang dikonsumsi itu biji, ada daun, ada akar, ada herba. Herba itu semuanya. Sambiloto itu herba sambiloto karena yang dikonsumsi atau yang diambil itu seakar-akarnya ada disabut. Tapi ada yang dipakai hanya bijinya saja atau daunnya saja karena bijinya malah beracun.
atau bijinya saja karena daunnya lah beracun. Nah kalau cepuan itu semuanya, dan kita beli di pasar itu cepuan itu sudah semuanya batang-batangnya biji-bijinya, bahkan itu sulit untuk dikeringkan karena itu kayak kelompong-kelompong itu kan, jadi kan dikeringin jamur. Katanya pedagang bahan baku itu corong besi itu tidak corongnya ngeringi cepuan. Kita apa dibeli besi motor bolak-balik ngono. Dan apa yang pecah, karena garing bosok. Ngono iya. Itu punya saya cuci gitu. Ya, jual saya itu saya cuci sebelum kita produksi. Kalau yang nggak diproduksi, yang nggak dicuci bahaya. Motor itu bawa temulawak. Jadi ini konsep ya. Ada herbal yang dipakai itu ternyata bermasalah atau panas atau pahit, harus ada pendinginnya. Sama-sama memilih pendingin, kenapa nggak kenir, kenapa nggak lempuyan, kenapa nggak pakai temu yang lain? Saya pakai temulawak karena temulawak juga berfungsi untuk proses perbaikan diabetes karena memperbaiki liver gitu. Nah, selain itu orang kena diabetes itu peredaran darahnya bermasalah. Dia ada sumbatan-sumbatan. Ini hilangkan sumbatan atau bekuan atau bekuan. Ini ada kasus orang konsumsi herbal diabetes itu. Ada konsumsi sama saya, Mas, saya setelah herbal diabetes saya minum itu kok gula saya naik ya. Ada pernah dengar nggak? Gulanya darah naik. Nanti perlu dikoreksi ya. Jadi Mas, kalau orang kena diabetes itu paling sederhana ditesnya kan di ujung jari. Ada yang lebih efektif yang di peredaran darahnya. Ada yang ngetes di kaki nggak? Pernah ngetes di kaki nggak? Saya pernah ngetes. Yang tangan sama kaki dingin kaki loh. Kadarnya dingin kaki itu mungkin logikanya logikanya. Ini kalau kita gelas ada air, kemudian airnya kita kasih gula, kita aduk. Lama-lama ketika sudah diaduk, gulanya di mana posisinya? Logikanya gitu. Kenapa orang diabetes itu gulanya tinggi? Sebenarnya tingginya lebih dari itu kalau tes. Kakinya tes semua. Saya pernah nyoba dan benar terbukti. Kenapa seperti prinsip gula bahwa gula itu berat, maka dia turun bertahun-tahun enggak. Sehingga kenapa kakinya itu pertama kali membusuk, gangren, karena kakinya itu banyak tumpukan gula yang jumlahnya bahkan bisa 600-an. Nah, ketika orang mengonsumsi herbal di dalam tubuhnya, herbal untuk menurun gula, ada Mas herbal saya itu gula saya itu 300 Mas, saya konsumsi kok jadi 400, bingung terapisnya. Kok terapis? Saya tanya, Pak, dengan naik 400 badannya tambah seger apa tambah lemes? Tambah seger Mas. Berarti ini benar proses saya ya. Kenapa? Ini diaduk. Ini bisa jadi 600, ini 300. Naikkan jadi 400 ini. Benar kan? Ini diaduk oleh antikoagulan tadi, memecah pembekuan darah tadi. Makanya salah satu masalah gula adalah pembekuan darah. Bisa jadi di bawah, bisa jadi di pembuluh darah masuk sampai otak, sampai orang kena stroke karena diabetes pernah dengar. Nah, karena ada pembekuan darah di pembuluh darah. Dengan cara pemberian ramuan untuk anti sumbatan atau anti koagulan atau anti pembekuan darah, maka akan membantu memperbaiki sirkulasi darah. Ini yang kena tidak hanya di kaki, semua tubuh dia akan membaik. Jadi gula itu lebih pekat. Ini kalau dikasih gula lebih pekat. Jadi kalau peredaran darah dalam tubuh itu banyak mengandung gula karena tidak kebakar, itu abot, maksudnya abot. Dan banyak numpuk di kaki. Selain itu seluruh pembuluh darahnya itu berat jalannya. Makanya bahkan sampai dia kencingnya manis kan? Pernah rasain? Itu cintanya, itu kan berubah semua gitu Pak. Coba suruh ada kencing di pinggiran, nanti lama-lama berubah semua. Nah, ini pemecah pembekuan darah ini adalah herbal-herbal yang berlendir. Herbal-herbal berlendir. Satu, daun dewa. Pernah lihat daun dewa? Bukan dewa Eka Prega ya.
Nomor 2, sambung nyawa. Sambung nyawa pernah dengar? Pernah lihat? Pernah makan? Pernah bikin itu Indomie? Saya pakai enak banget sambungnya itu di Batalapa. Indomie sehat, sambung nyawa sehat. Kan tutupi. Itu kayak gitu. Sambung nyawa. Ada lagi binahong, krokot, pokoknya sing gelir-gelir itu antikoagulan, pemecah pembuluh darah. Pilih salah satu. Kemudian satu lagi, bahwa orang diabetes itu kadang muncul penyakit penyerta. Kena mata hidropati itu pakainya daun sendok kalau mata, daun sendok untuk mata misalkan. Orang matanya sudah mulai kabur gara-gara diabetes. Logikanya sederhana gini, kenapa matanya kabur? Saraf-saraf mata itu peredaran darahnya nggak lancar sehingga suplai makanan nutrisinya tidak sampai ke mata sehingga mulai kabur. Sebenarnya gitu sebenarnya. Kalau dibekam di titik. Jadi salah satu fungsi bekam itu menghilangkan bekuan-bekuan yang mengumpul di pembuluh darah. Makanya diambil dengan bekam itu maka lancar dia. Orang sehat boleh dibekam bagus karena dia lancar, darah yang mulai menggumpal, kolesterol situ, kemudian racun itu sudah. Syaratnya bekamnya benar. Syarat sekam benar itu benar-benar dia hanya mengambil dari darah kotor atau dari pembuluh darah baliknya. Pembuluh darah balik kita keluar itu pas di bawah epidermis, bawah dermis ya. Epidermis, dermis di bawah itu. Jauh di bawah itu sudah darah bersih yang keluar. Yang paling efektif pakai sayatan. Sayatan itu kedalamannya 0,5 milipol. Kalau jarum 2 mili. Saya pernah mengukur. Makanya bekam jarum dengan sayatan efektif sayatan. Ini bukan masalah ini bintah ya, tapi ini ilmiah gitu. Dan Rasulullah itu memerintahkannya bukan tusukan tapi goresan atau bahasanya sulfok atau pinjam goresan alat bekam. Ciri-ciri kalau kedalaman itu sebulan tidak hilang gitu. Itu kedalaman, ngerti? Kedalaman udah cek sedimentasi ya. Loh ini bekas ada sekarnya, maka dia kedalaman. Sekar itu kan sebenarnya lemak yang keluar untuk menutup luka itu karena dia dalam sini contoh saya pernah lihat orang tangannya ini ada garis-garis orang narkoba. Pernah lihat ya? Namanya HP menunjukkan senjata. Saya pernah sering lihat orang yang sininya itu garis-garis karena dia memang digores dalam darah bersihnya atau darah segarnya atau darahnya yang bukan darah baliknya itu ada sedot-sedot ini karena orang didit lainnya. Itu ciri-ciri kalau bekam itu kebablasan itu railan koyong narkoba. Coba lihat gegere buka ini siapa bekas-bekasnya kamu salah. Saya juga ada beberapa sebekaman konco bukan saya. Mana bisa mending ini sama koncoku sing bekam ini jerom. Itu biasanya lemes dumes nih bekam itu darahnya banyak. Nah, itu balik lagi itu adalah memecah pembekuan darah. Kalau mata pakai daun sendok, kalau impotensi pakai koroceng misalkan impoten, kan ada sampai impoten. Impotensi itu sebenarnya nggak perlu dikasih apapun sebenarnya. Ketika peredaran darah lancar, gulanya mulai normal, peredaran darahnya normal lancar, maka suplai darah ke alat vitalnya normal lagi, maka kenceng meneh. Maka orang itu yang sehat fisiknya, badannya sehat itu biasanya dia juga sehat. Kenapa dia loyo, ininya loyo? Karena memang tubuhnya bermasalah. Simpel itu. Jadi ketika ada nggak obat untuk ini kenceng ada itu kimia nanti dihapusi. Padahal tubuhnya itu sebenarnya itu kan nggak sehat, peredaran darahnya nggak lancar, tapi dikasih stimulan untuk mengencangkan alat vital. Maka sebenarnya itu dihapusi sehingga dia bermasalah. Makanya sering terjadi berita di hotel mati sepasang gitu. Karena makan Viagra berjamnya nggak kuat. Makanya kalau teman-teman mau nanya obat kuat apa,
Bukan obat kuat yang kita cari, tapi proses metabolisme tubuhnya pada darahnya yang lancar, maka dia akan kuat, lebih kuat. Di Bapak nggak ada itu tidak sehari 2 kali tiap hari. Orangnya ranang gini tak juga. Benar itu orang apa sih? Mau main kayak itu sering begini. Sehari itu 2 kali. Saking kuatnya. Berarti gawe mana? Kamu dia kuih. Saya sehari 5 kali. Iya, selak. Iya. Oke, nah ini tak bahas di sini. Ya, perbaikan kerusakan pankreas memberikan fungsi sel beta Langerhans untuk memproduksi insulin secara normal menggunakan tanaman obat yang berfungsi sebagai stimulan untuk pankreas. Jadi kalau akupuntur masuk ke region pankreas itu ciprukan lidah buaya, meningkatkan efektivitas insulin yang dihasilkan. Menggunakan tanaman obat yang berfungsi sebagai stimulan liver untuk meningkatkan metabolisme karbohidrat supaya dapat merubah lemak protein jadi glukosa jadi glikogen dan energi untuk gerak. Biar untuk mulawak. Bisa juga daun sendok, lidah buaya. Fungsinya sama ya, lidah buaya juga bisa. Mengkudu, sambiloto, danan gendis, lamprey, cikuan itu juga untuk liver. Jadi tidak hanya untuk melawak liver. Cuman karena saya ngejar untuk melawak, kenapa? Karena sudah ada di sini. Menurunkan gulanya mana? Menurunkan kadar gula yang tinggi. Menggunakan tanaman obat yang berefek farmakologis menurunkan kadar gula darah, hipoglikemik, nimba, tapak doro, brotowali, duwet, bisa ditambah dengan beberapa tanaman yang berefek diuretik. Nimba, sabiloto, tapak doro, brotowali, duwet. Ini kan panas semua, pahit semuanya. Maka tak tutup di sini dengan temulawak saja. Gak perlu daun sendok. Apakah boleh dengan daun sendok? Boleh. Tambah lidah buaya boleh. Cikuan dari sini. Kemudian penyembuhan penyakit komplikasi akibat diabetes mellitus menggunakan tanaman obat menggunakan tanaman obat untuk memperbaiki kerusakan organ jaringan yang rusak maupun terganggu akibat komplikasi dari diabetes antara lain.